Halo fams, how are you? Lanjut bahasan yang kalian minta. Ada apa aja sih di higher vibrations realm atau dunia atas? Tentunya kita akan undang Indigo Langka di dunia ya, sudah hampir punah. Ini lagi dandan, tunggu sebentar, aku cuma mau kasih intro. Sebentar lagi dia akan datang dengan ajaib di sini. Selamat malam. Saya Vijay akan menemani. Ini adik aku yang satu lagi udah nggak pernah aku tampilkan karena aku agak malu menampilkannya. Mirip nggak? Beda. Gede banget dia. Gue tuh cuman segini dia. Ah ini Vijay, tapi aku bukan memanggil kamu. Oke, kamu harus pergi dari sini. Kita transport dia ya. Dia cuman cameo doang guys, maaf. Yuk, 1, 2, 3. Ya paketnya yang benar dikirim. Itu tadi contoh apa? Gangguan spiritual. Itu kayak begitu gangguan spiritual. Kita mau manggil yang mana ya, datang yang mana ya. Udah aman, udah dimasukin lagi ke botol. Oke, pantesan gede banget ya. Toren bukan botol dia mah masuknya. Sebenarnya kita di sini masih ada beberapa gangguan spiritual lain, cuman kayaknya nggak layak buat masuk kamera. Contoh suara-suara ya, Bisikan-bisikan jahat kayak gitu. Kembali sekarang dengan tema yang kalian sudah request. Kita tahu tentang dunia low vibrations, kita mau tahu tentang dunia high vibrations. Gimana Mi? Bentar mau nanya dulu dong. Apa sih? Lip gloss apa yang lu kasih? Pedes, cin. Gue yakin balsem juga sih balsem. Maaf ya kalau saya agak doer. Jadi sekarang kita ngebahas tentang hype ya. High vibrations. Hype gitu. Nah, ini kameranya miring nggak? Tadi sejak ada jin itu masuk agak bergetar Iya, kameranya. kayaknya ruangan langsung penuh gitu sebenarnya. Nah, kita mulai dari mana nih? Apa aja sih yang ada di dunia higher vibration? Kalau dikasih tingkatan gimana, Wi? Kata kamu kan ada presidensialnya gitu kan dunia situ, ada sistem pemerintahan. Ada strukturnya. Gimana Jadi sama lah kayak di sini. Biar gampang ya, ini kalau misalkan pakai bahasa di sana tuh kan nggak semua paham. Jadi kita translate ke bahasa manusia pada umumnya ya. Aku nggak suka kalau ngasih matris. Silakan. Kalau di atas sama seperti di bawah, jadi mereka juga ada level-levelnya. Jadi misalkan nih ada leluhur ya yang ngejaga. Yang paling dekat sama manusia dulu deh, Ya. sampai ke yang paling atas gimana tuh? Yang paling ngerutinya? dekat itu biasanya itu sebenarnya animal. Jadi animals itu banyak. Biasanya sebenarnya mereka itu semi siluman sih. semi siluman. Cuma mereka pure Gitu ya. Pure hewan. Jadi kalau siluman itu kan mereka bisa Manusia berubah ya, ya. bisa berubah jadi manusia. Jadi seperti ilmu juga gitu. Itu jenis juga kan siluman itu. Nah, kalau animals guides itu memang yang ininya. Jadi dia tuh seperti sudah jadi peliharaan leluhur, peliharaan angel, atau memang mereka itu jiwa-jiwa yang memang diciptakan untuk ikut menjaga manusia. Tapi Gitu. ada yang lepas. Ada yang free itu ada. Jadi kayak misalkan di alam, biasanya banyak di alam, di hutan yang kayak gitu, tempat habitat mereka gitu. Karena apa? Itu mereka itu terbentuk dari kumpulan energi-energi hewan tersebut. Gitu, hewan tersebut itu terkumpul loh energinya, jiwa-jiwa mereka itu terkumpul dan akhirnya terciptalah mereka animals guide gitu. Dan mereka itu sangat loyal banget. Banget. Dan mereka itu biasanya mencari. Kayak misalkan aku jalan ke hutan kemana gitu ya, ke gunung gitu, padahal tempat wisata. Nah di situ di dalamnya tuh ternyata ada tuh yang freelance gitu, animals liar gitu. Mereka kalau cocok sama kita, mereka pengen ngikut, dan itu sangat bantu untuk ngejaga. Dan itu banyak jenisnya, dan bahkan hewan-hewan yang mungkin dianggap dongeng juga ada, memang ada gitu. Apa sih contohnya? Yang paling beken itu kan harimau biasanya. Nah, kalau harimau itu kenapa disebut umum ya biasanya tuh punya harimau ya, kalau misalkan yang sama-sama spiritual gitu ya, punya harimau. Kenapa harimau? Karena biasanya harimau itu memang yang paling umum. Dan biasanya kalau misalkan kita punya turunan kerajaan,
dulunya gitu. Biasanya kita langsung diberikan oleh leluhur kita dari lahir itu. Dari lahir. Enggak dari lahir. Biasanya di umur sekian, karena ada efek energi dari animals guide yang kita pegang, yang kita bawa gitu. Misalkan kalau harimau gitu ya, biasanya bawanya panas. Kalau kita nggak bisa ngolah energi kita dengan bawaan animals guide kita ya, energinya biasanya orangnya temperamen. Karena itu sifat harimaunya ke bawah. Makanya jangan sampai kalau misalkan gitu kita tahu animals guide-nya apa, nah itu kita harus bisa kontrol. Dan biasanya ada sekali waktu tiba-tiba butuh daging, haus daging tuh. Kalau nggak lemes gitu, kita ngerasa lemes gitu, tapi pas begitu makan daging ya kan gitu, ngebaso aja rasanya langsung seger banget. Nah itu tuh ada kaitannya ke situ. Kayak anak yang gampang jadi vegetarian tuh yang punya burung biasanya. Nah, burung itu gampang banget jadi dan anak itu vegetarian. tuh bagus loh, itu burung itu bagus Kak. Apa kita bagi dua aja ya sessionnya? Spirit guide kan banyak banget soalnya. Itu sebenarnya di bawah manusia atau di lebih tinggi tetap ya? Beda, tetap. Jadi kalau misalkan animals itu kan mereka jiwanya jauh lebih suci dari kita. Iya sih, karena mereka mereka kan sudah tidak terbawa. Karena sudah tercemar dia gitu. Kena Udah polusi. Kalau animals kayak gitu. Dan banyak, ada harimau, apalagi burung. Burung tadi aku sebut. Ular. Ular juga ada. Tapi kalau ular biasanya dia nggak per orang. Nggak untuk satu orang, satu individu, nggak. Biasanya dia satu rumah, satu bangunan. Lebih ke situ. Dan mereka pun memang biasanya juga ada yang megang bangunan gitu. Memang mereka tinggal di sana, tapi mereka kastanya beda dengan yang lain gitu. Mereka tuh masuknya lebih ke yang lebih bagus frekuensinya gitu. Nah, terus ada juga burung tuh banyak loh dan keren-keren. Ada elang, Raja Wali Yoko tuh. Anjir, Yoko lah ketahuan banget tuanya anjir. Hatiku. Siapa yang membuat kita satu? Iya. Dulu saya dandanin dia sampai habis di sini rambut saya sampai jadi payu sucen. Teng. Oke, panjang deh karena kan banyak jenisnya mereka ya. Maybe next time deh kita ceritain aja. Boleh, nanti di satu ini video soalnya kita langsung ya. cuma ngasih tahu golongannya apa aja. Terus juga ya sedikit ininya ya. Kalau detail kayaknya seru deh. Terus boleh. Si spirit animal nanti ya. Itu kita banyak, bisa dibedah satu-satu dari karakternya. Terus nanti kalau dikoneksi sama kita gimana energinya gitu. Benar, nanti kita bisa itu banyak itu bedah bisa dari situ dibedah. ya. Asik, ada PR lagi. Coming soon. Kambing sup. Dekat itu biasanya leluhur biasanya memang menjaga. Cuman kan memang banyak juga yang bilang kan itu udah terputus gitu. Mereka kan udah tenang di sana. Ya memang mereka pun ada di sini dalam keadaan tenang kok gitu. Nggak yang gimana. Cuma mereka membantu membimbing gitu ya. Terus makanya suka ada kan yang suka dapat feeling gitu, kayak lewat mimpi, lewat apa, terus kayak ada arahan. Itu biasanya dari beliau-beliaunya. Terus yang kedua itu biasanya penjaga. Guides ya, guides. Tapi leluhur juga bisa jadi spirit guides ya. Iya, jadi kalau misalkan leluhur itu biasanya dulunya manusia. Jadi hidup di dunia, terus udah ke alam sana, sudah tenang jiwanya, tapi ya memang belum bisa semuanya full bersatu. Jadi mereka pun masih punya tugas di sana gitu, ada tugas lanjutan. Tapi yang pasti dunia sana, yang di atas itu, yang high gitu, mereka tuh jauh lebih tenang gitu frekuensinya. Jadi emosi dunia tuh udah nggak ada di situ. Jadi kayak lebih tenang. Ada sih gitu kadang emosinya gitu ya mereka juga, tapi jauh lah gitu ya. Mereka biasa jiwa-jiwa yang sudah tenang, tapi ya tetap gitu mereka juga kesini untuk nengokin turunannya, untuk menjaga, karena menjadi salah satu tanggung jawab mereka pula. Kalau untuk menjaga keturunan. Ya, menjaga keturunan mereka. Jadinya kan sekarang itu banyak loh yang apa ya, mulai terbisiki gitu ya. Sekarang efek-efek darkness itu mulai kencang masuknya, dan beliau-beliau ini yang bertugas untuk
ikut membantu kita gitu. Salah satu tangan Tuhan juga gitu untuk ikut membantu semua turunan yang ada di dunia untuk tidak terbawa-bawa ke darkness gitu. Nah setelah itu ada ini yang nggak lahir. Kalau Memang leluhur sudah- tadi coba kita simpulkan, tadi ada leluhur biasanya adalah ya terah di atas kita, karuhun beberapa orang ngomongnya ya, Orang Sunda bilangnya karuhun, orang Bali betare. Betara. Nah itu sudah pasti pernah lahir, dan beliau itu biasanya reinkarnasi lagi atau enggak? Tergantung masih punya utang nggak di dunia gitu. Kalau masih ada cicilan-cicilan gitu ya biasanya lahir lagi gitu. Ya karena jiwa itu sehebat itu guys, mereka bisa, bahkan ya di buku Journey of the Soul dikatakan bahwa ada leluhur yang menjadi spirit guides tapi dia lahir di dunia lain atau di planet lain gitu. Jadi saking koneksinya satu ke sana kayak terpecah jaringannya, saluran-saluran, jaringan-jaringan, tapi ujungnya satu dan semuanya ada di atas sana yang murni itu. Jadi spirit guides kita pun masih bisa lahir lagi ya ternyata ya kalau Bisa. leluhur ya. Oke. Terus abis itu Next apa? Ada yang memang beliaunya ini belum pernah lahir. Belum pernah lahir ya. Nah, memang udah lahir udah jadi begitu aja yang ngejagain gitu. Nah biasanya juga itu masuknya yang ngejaga-jaga wilayah. Itu aku sebutnya divine guides atau penjaga wilayah Ya. dan bahkan planet kayak Mother Gaia contohnya adalah penjaga bumi kan. Itu divine guides. Aku sebutnya begitu. Nah yang itu tuh ada. Jadi kayak Tidak pernah lahir. Kayak misalkan kalau aku pergi gitu ya ke satu daerah, misalkan daerahnya wisata tapi wisata hutan gitu, itu pasti ketemu sama yang Betul. menduduki, yang menjaga wilayah itu gitu. Dan mereka positif, nah yang negatif itu ya itu yang kemarin kita bahas, yang low-nya, yang suka ngaku-ngaku jadi mereka, saya yang megang di sini gitu, aing mau. Nah itu udah nggak jelas kalau yang kayak gitu. Kalau yang divine ya, yang katakan Anda tadi bilang yang divine guides-nya itu mereka tenang, mereka tuh adem gitu, diajak ngobrol asik. Terus mereka itu keras sama yang punya niatan tidak baik gitu. Dan mereka juga nggak yang berarti ditahan semua yang love itu untuk mengganggu manusia, enggak, dibebasin aja, udah sesuai dengan keseimbangannya aja gitu. Kalau misalkan ada yang memang layak diganggu ya silakan, cuma kalau memang keterlaluan ya beliau juga pasti tegur gitu, nggak boleh sampai kayak begitu. Pokoknya kalau aku sih ya percayanya tuh wilayah yang mereka jaga itu mencerminkan karakter yang ngejaga gitu. Misalkan di daerah Ciwidey ya, Ciwidey Bandung misalkan gitu, kan dingin tapi indah, tapi ini karena yang ngejaganya tuh cool gitu. Cool gitu, orangnya cool. Laki-laki. Dan keras, maksudnya tegas gitu, laki-laki. Biasanya Ada. kalau yang adem-adem gitu ya, adem-adem indah, terus tempat nongkrong gitu, terus yang pokoknya romantis biasanya cewek itu. Karena memang sesuai karakter yang ngejaganya, diciptakannya. Dan semakin rame tempat itu, semakin berhasil si penjaga itu melestarikan gitu. Betul. Jadi membuat gulungan energi gitu nanti di situnya gitu. Apalagi tempat yang bikin ketawa, bikin manusia bahagia, itu akan sangat diserap oleh divine guides ini ya. Tapi ya tempat yang banyak yang sedih segala, itu gimana tuh divine guides-nya? Apakah mereka juga stres ngeliat ada kenapa orangnya sedih-sedih? Karena tempat sedih, kalau misalkan bisa dibilang tempat sedih, biasanya itu jarang ada sih ya, maksudnya Kalau mungkin rumah, wilayah gitu ya. Kalau wilayah enggak. Kalau sih. wilayah enggak, karena kalau yang kayak gitu kan masuknya mereka ke low. Karena udah jadi lebih spesifik lagi, kayak rumah sakit yang kemarin kita bahas kan, kayak ke rumah sakit, kayak misalkan tempat kuburan yang kayak gitu kan udah masuknya. Nah, di misalkan ini ada rumah sakit jadi daerah ini. Nah, si daerahnya itu yang punyanya divine guides gitu ya. Kalau si yang masing-masingnya itu baru yang Perumahannya mah punya ya masing-masing. spesifiknya lagi itu punyanya yang dikuasain sama si low ini gitu. Nah, nanti yang ikut menjaga wilayah itu yang nanti akan memantau ini mana yang kelewatan, karena di situ tuh seperti ada perjanjian gitu loh. Kamu tuh nggak boleh begini, yang ini nggak boleh, manusia tuh nggak boleh dibeginikan gitu. Mereka juga punya undang-undang guys. Jadi kayak suka lucu aja gitu. Misalkan ada yang suka pesugihan ya di satu wilayah gitu.
Yang paling sering itu kan Prabu Siliwangi dijadikan. Ya, pokoknya dijadikan apa ya, pesugihan gitu. Padahal beliaunya mah udah santuy. Maksudnya mungkin ya gitu ya, mungkin beliaunya sendiri pun apa sih yang lu sembah, siapa sih gitu, yang lu minta tuh siapa, orang saya nggak punya hak untuk memberikan apapun sama kalian kecuali penjagaan, bimbingan. No, nggak ada kamu menyem ke saya terus sama saya dikasih gitu, nggak ada. Jadi kalau misalkan udah bentuknya pesugihan kayak gitu tuh hati-hati gitu, jangan-jangan yang sedang membuat perjanjian dengan kalian itu kodok ngorek. Orang yang kayak gitu ini lah bedanya karakternya ya, mereka tidak kasih kamu instan kalau itu live. Yes. Tidak pernah kasih kamu instan. Tapi kalau yang low kasih kamu instan, tapi kamu bayar belakangan dengan tumbal, dengan ikatan kontrak mungkin sampai akhir artinya. Yeah. Itu nggak akan pernah, itu pesugihan dari higher vibration. Itu harus ada tahapannya, dan beliau sangat tahu bahwa manusia harus belajar step by step, tidak berubah langsung terkenal langsung hebat gitu. Jadi apa ya, justru untuk kalian-kalian ya yang merasakan hidup tuh kok kayaknya cobaan mulu isinya, berat banget. Ya itu yang namanya hidup kagak instan, karena yang instan itu hanya mie. Yakin kan? Terus by the way, Prabu Siliwangi leluhur kan hitungannya, Leluhur, kan? hitungannya Karena leluhur. sudah pernah jadi manusia. Ya gitu. Jadi nah makanya, karena kan dari, anggaplah kita ambil contohnya Prabu Siliwangi ya, yang deket lah kalau di kita. Itu kan penguasa yang termasuk sangat sukses lah ya di zamannya, di kerajaan Pasundan ini gitu, di Jawa Barat. Makanya kenapa nama beliau sampai sekarang terus ke bawah gitu, sampai sangat harum lah, sampai sekarang juga kita siapa sih yang nggak tahu gitu, tercetak dalam sejarah. Setidaknya dengar namanya meskipun nggak tahu gimana sejarah. Nah, sama yang hitam-hitam itu dijual namanya, di endorse tanpa dibayar itu Prabu. Hati-hati nanti ketemu loh di sana Pak Dukun. Najkal ya Pak Dukun. Dading Mang Oleh aja di endorse bayarnya. Ini Prabu Siliwangi. Makanya kan jadinya semangat. Udah gitu, nanti masuknya apa? Mereka nanti akhirnya diarahkan untuk meditasi biasanya ke hutan ini, mandi di sini, nanti pokoknya no gitu. Kalau memang sudah benar turunan, memang ada terah dari Prabu Siliwangi, itu beda permainannya. Mereka udah mainannya masih turunan kerajaan ya, sama lah gitu kayak di kita gitu. Ada jelas gitu, jelas terahnya, silsilahnya ada gitu. Ininya siapa itu tuh ada. Terus kalau orang yang suka bilang aku keturunan Prabu Siliwangi, itu biasanya mereka karena mereka yakin mereka ada silsilah, atau cuman mungkin dapat wisikan gitu sih, bisikan Bisa, gitu sih. bisa begini. Karena banyak banget yang ngaku adalah turunannya Prabu Siliwangi sih di Bandung ya. Ya kalau di Bandung iya, karena ya memang susah sih ya. Karena gini loh, yang namanya bisikan itu aku harus lihat langsung, harus ngerasain langsung. Karena kalau yang ngaku-ngaku sih banyak. Kalau aku ya selama ini nemuin gitu ya, katanya ini ada, wih coba nih kenalan tuh sama ini, katanya dia turunan Prabu Siliwangi gitu. No gitu, kalau memang bener turunan yang ada di sini itu silsilahnya masih ada bro. Nggak mungkin nggak. Jadi masih ada silsilah kalau secara darah ya, secara terahnya itu ada. Tapi nggak tahu. Cuman kan kasihan jadinya Prabu. Dia bilangnya tuh punya anak saking dari beken. sini. Iya punya. Kesannya playboy kan. Contoh nih ya, contoh yang paling nyata untuk orang-orang yang seperti saya ya, spesiesnya ya, seperti Mbak Ananda ini gitu. Kita ini sering mendapatkan petunjuk dari beliau-beliau. Bisa lewat mimpi, bisa lewat tiba-tiba aja gitu, lagi ngelamun tiba-tiba masuk. Terus walaupun ada yang bilang itu imajinasi, itu ini, terserah. Pokoknya bagi kami sih itu kan sudah ada ikatannya gitu ya. Jadi kita tahu itu tuh seperti warning gitu yang harus kita olah untuk bisa membantu banyak orang gitu. Nah yang kayak gitu, kalian tuh sebenarnya sedang dikoneksi sama mereka. Kita tuh lagi dikoneksi gitu. Semakin kuat guides kita gitu ya, leluhur kita gitu. Dan kitanya juga semakin terbuka sama mereka. Energi mereka tuh nyampainya kenceng ke kita. Jadinya tuh kayak ngobrol aja gitu. Bisa lewat mimpi, bisa lewat apapun. Nah salah satu dari pertanda bahwa mereka itu ada itu seperti itu. Dan nggak masalah kalau misalkan ada yang bilang itu kan bisa jadi petunjuk dari Tuhan gitu.
iya gitu. Kan mereka pun tak kata aku tangan perpanjangan tangan Tuhan. Guys, kalau misalnya kita minta tolong sama Tuhan, minta doa ya, berdoa sama Tuhannya, apakah Tuhan akan langsung kirim uangnya sama kamu? Transfer gitu dari Guys, Tuhan. minta rekening, guys. Enggak kan? Selalu ada tangan orang atau mungkin lewat pertanda apa. Jadi jangan harapkan hal instan juga ya. Iya. Pasti ada prosesnya. Beliau-beliau ini yang ada di atas dan itu perpanjangan tangan Tuhan gitu. Jadi beliau itu sering membantu divine dengan leluhur itu erat hubungannya, biasanya saling kenal. Dan kenapa kadang ya nih aku ketemu sama orang itu bisa ngejar, maksudnya ngejar itu gini, nyaman banget sama aku, terus pengen apa-apa tuh cerita sama aku, itu kadang dia sendiri nggak ngerti gitu, itu kadang efek dari energi leluhurnya orang itu gitu. Spirit guys dan leluhurnya Nah. bersahabat atau cocok. Langsung ke si turunan ini dibilang, kamu harus deket sama orang ini nih, deketin deh orang ini nih gitu. Makanya kadang kita suka ngerasa gitu, kok kayaknya udah kenal lama banget sama orang ini. Mungkin bukan kitanya, tapi mungkin guides kitanya, leluhur kitanya yang ingin kita dekat gitu. Karena dengan kita dekat, mereka akan lebih gampang untuk nge-push darkness menjauh gitu dari ini. Jadi kan lingkungan juga dilihat gitu. Dan salah satu yang buat kalian datang ke saya, ke channel, kalian pada kumpul di channel ini, ketemu teman-teman yang lain mungkin yang sejiwa, itu guides kalian. Oke, tadi habis spirit animal, leluhur, divine guides, apa lagi setelah itu? Angel, Malaikat. Nah itu mah udah susah, nemuinnya susah. Maksudnya bukan susah gimana, karena beliaunya itu yang dijaga itu udah bumi, hanya terbagi ini belahan, anggaplah benua gitulah. Nah satu benua ini berapa angel, dan angel juga ada strukturnya lagi. Iya. Jadi angel tamtama apa coba, jadi angel yang memang turun gitu ya, bisa gampang ditemuin, kayak misalkan kalau aku pagi gitu ngelihat gitu ada angel gitu lagi terbang. Gimana gitu penampakan angel yang kamu lihat? Angel tuh manusia sih penampakannya ya, Benarkah punya sayap? ada loh. Tapi itu Nanti gue untuk, nggak gila ya ngeliat untuk itu ya. yang udah bagus. Oh, Jadi angel tuh banyak. oh yang ada yang belum? Kalau misalkan yang belum itu terbang aja, tapi terbang aja Pakai tanpa cap, sayap. pakai si Kalau yang Superman. aku lihat ya tanpa sayap, tapi kelihatan gitu ada berbinar-binarnya gitu ya. Terus enak banget gitu ngelihatnya. Energinya, maksudnya aku bisa ngerasain energinya tuh enak banget gitu. Dan kalau yang udah bersayap itu biasanya sudah ketua-ketuanya. Kepala malaikat gitu loh. Aku pikir semua angel pasti punya sayap. Yang aku lihat sih punya sayap ya. Ada, tapi nggak sebesar yang gimana ya, sayapnya tuh tipis-tipis gitu Oh loh. iya, bedanya sayapnya doang guys. Tipis-tipis Jadi gitu kadang kalau ada misalkan. yang datang sayapnya kecil putih gitu ya, terus tipis ya, agak Tipis, kurus ya, kurus. sayapnya kurus. Tapi memang pernah melihat angelnya segede gedung, sayapnya itu gede banget guys. Itu pernah, itu sampai aku lari ya, kalian tahu lah yang ceritanya ya. Itu dan warnanya emas, sudah bukan putih lagi. Makanya aku nggak tahu itu apa dulu. itu bisa jadi gini, itu memang angel yang besar ya, angel pemimpinnya gitu ya. Dan beliau itu saking energinya besar sampai masuk ke translate ke kitanya itu sebesar itu, semegah itu gitu beliaunya. Dan itu tuh keren banget, bisa sampai nangis loh ngeliatnya. Tapi setelah aku tahu memang sengaja dibuat spektakuler begitu untuk ngetes aku juga. Anda kan sering dites. Iya, sama you know who ya. Tapi aku sayang banget sama beliau karena aduh baik banget, baik. Ya, beliau. Dan tapi tegas, baik banget gitu. Jadi kalau gini loh, kalau mereka itu beliau-beliau itu ya, mereka itu sebenarnya udah nggak punya emosi loh. Nggak punya. Udah nggak punya. Tapi kalau mereka mau berkomunikasi sama kita, emosi mereka jalanin di on langsung. Komunikasi dengan manusia itu perlu ketegasan, harus dengan cara komunikasi manusia gitu. Jadinya mereka tuh nggak bisa selalu Ananda. Nggak, Jadi mending bunda kalau dari- gitu. Ya, kenapa? Hmm? Kan kesel ya kayak robot ya gue bilang. Tapi memang beberapa kali terakhir
sudah bisa agak berekspresi. Tapi kalau yang angel yang itu tidak pernah berekspresi sampai sekarang. Tapi yang lain guide segala, kalau guide kan memang berekspresi ya. Oh iya, macam-macam. Kalau guides itu seru deh, apalagi kalau ketemu sama Divine Guides. Itu tuh seru banget. Divine guide. Iya kan? Mereka tuh lucu-lucu. Maksudnya macam-macam, ada yang cool gitu ya, ada yang memang serius. Kita juga harus, mungkin kalau misalkan suka nonton-nonton nih kan, yang suka dimasukin gitu kan ya, di mediator gitu, di mediasi gitu. Nah, mereka tuh itu tuh divine loh. Kadang mereka tuh saking merendahnya gitu ya, nggak mau nunjukin, mereka nggak nunjukin power, manusia banget pura-pura aja. Sampai kita tuh yang ngerasa ya udah ngobrol sama leluhur aja, sama yang padahal mereka powerful banget gitu. Nah itu tuh lucu-lucu gitu, nyeritain sejarahnya gitu. Kayak aku beberapa kali gitu ketemu sama Divine Guys, itu ada yang ngocol banget, yang sampai ngakak, gila ya ada yang kayak gini, dan memang kok bisa selucu ini gitu. Ada dan hobinya lucu gitu. Pernah kayak misalkan dia kita mau mediasi nih, mau ngobrol, kalau kita lagi explore ya, terus masukin tuh Divine Guys-nya, masa minta makan mie? Serius, katanya dari dulu pengen nyobain yang namanya kalau di bumi makan mie itu gimana, kata dia. Lucu banget, terus bisa kita tuh ngocol bareng gitu ya. Itu yang tahap lebih atas tidak pernah turun. Bukan tidak pernah turun, kalau turun tuh bisa dihitung jari lah. Apa dewa? Itu beda sama angel. Dewi Kuan Yin gitu-gitu ya. Nah, berarti beliau nggak pernah turun tapi sering loh datang. Itu ngapain? Apa tuh? Bukan maksud aku nggak pernah turun itu nggak pernah campur tangan langsung. Kalau misalkan mereka memberikan wahyunya, energinya mereka itu ya pasti gitu. Sama kayak misalkan kalau di kita kan percaya sama Dewa Wisnu, Siwa yang kayak gitu. Kita bisa we can feel them gitu, tapi nggak bisa. Mereka tuh nggak turun langsung. Beda kalau angel, mati nanti buminya kalau mereka turun langsung. Itu besar banget itu. Karena mereka terlalu suci untuk masuk ke dunia yang sudah rendah ini, polusi ini gitu. Banyak ii-nya di sini. Makanya perpanjangan tangan beliau ini lewat angel. Dan guys, mereka itu udah nggak, kalau beliau itu udah yang nggak harus turun, nggak usah, tinggal tunjuk udah kerasa energinya. Bener. Tapi mereka selalu melakukan itu dari atas. Dia sangat powerful guys, sangat kuat, makanya seakan beliau ada di kita ya, ada di sini gitu. Senyata itu beliau bisa membantu kita. Jadi kalau aku pernah dulu gitu ya, akhirnya dapat gitu, tembus ke sana. Maksudnya meditasinya. Nah itu tuh nanti dibilang belagu sama orang-orang, ilmu lo nggak cukup. Emang atau gimana? Sama sombong orangnya. Skip ya, ini pengalaman kita yang kayak gitu, nggak usah diperdebatkan, nggak suka skip gitu. Jadi pernah ya waktu meditasi dapat gitu ya pandangan aku ke sana. Jadi ternyata menurut keyakinan aku, saat kita misalkan nih sedang berdoa pada mereka, beliau ini, kenapa kita suka bisa merasakan misalkan Dewi Kuan Yin, misalkan dewa siapa gitu ya, kenapa kita bisa merasakan itu tuh dijawab. Jadi kayak beliaunya tuh diam aja duduk, terus yang kayak hey guys, nah gitu, kayak gitu, oke guys gitu, terus buat langsung ke kita. Kita ngerasain dong doa kita itu dibales gitu. Jadi nggak bergerak dari dunia di atas, tapi ada one day mungkin saat sudah waktunya baru semuanya turun untuk ya itu memulai lagi ngereset kiamat. Saatnya dunia direset baru diturun. Dalam gitu. buku akan aku ungkapkan ya apa yang aku tahu ya, karena misteri dunia itu banyak ya guys ya. Aku hanya sampaikan apa yang boleh dan juga apa yang dikasih tahu. Lagi setelah dewa, Tuhan. Ya sudah, Tuhan. Jadi begitu Tuhan, dewa, angel, anak buah angel, terus divine guides, terus spirit guide, leluhur baru animal. Guide. Nah itu untuk yang di atas. Jadi semuanya bisa. Kalau misalkan ada yang ngomong, Kak, kalau misalkan aku nih katanya suka ngerasa ada yang ngikutin, itu hati-hati, yang ngikutin itu tidak selalu low, bisa jadi itu adalah leluhur kalian gitu. Kalau misalkan positif, selama itu positif kerasanya nggak gimana-gimana, itu bisa jadi spirit guides atau leluhur. Kalau aku kan udah buat tuh deh video membedakan iblis dan malaikat.
Kamu ada saran nggak tambahan untuk cara bedainnya? Kalau gini ya, aku juga nggak bisa ngerasain, soalnya kalau misalkan nggak punya nggak indigo gitu ya, terus ngebedain. Cuman paling gampang itu kalau misalkan I itu kita tuh bisa kaku, freeze, kita bisa gitu, beku gitu. kayak ditotok gitu, tapi rasanya tuh nggak enak banget, kayak takut, Pengen lari berlebihan. biasanya. Takut berlebihan. Terus kalaupun misalkan nggak ngerasain itu, biasanya yang dirasain itu tiba-tiba ngerasain pikiran itu tuh jahat. Cenderung psikopat jadinya kita. Kayak gitu, kayak kita tuh jadi tiba-tiba lagi ngelamun nih. Kalau pernah nih ya ngalamin nih ya, tiba-tiba kita ngelamun, terus ngeliat gitu ada orang gitu lagi berdiri, terus ada pikiran gini, ini ditendang enak kayaknya, padahal di depan tuh jatuh gitu dia tuh, ini orang bakal, nah itu tuh kayak gitu. Biasanya ada kehadiran mereka di situ untuk masukin gitu, nambah. Iya. Kalau misalkan angel itu bisa kita nggak ngerasain sama sekali, tapi tiba-tiba happy aja, mood naik aja gitu. Mood naik, padahal kita cuman kelewatin aja sama mereka. Kayak misalkan pagi-pagi, makanya paling enak tuh pagi-pagi misalkan ya, buka, hirup deh udara. Kenapa paling enak itu beliau-beliau tuh masih lagi pada menyapa. Jam 5 guys. Buat aku puncaknya jam 5 sampai jam Cobain ya, ini cobain aja. Dulu aku sering, sekarang nggak bisa karena masih tidur. Jadi polos amat masih tidur. 2 anak dan pemain game sekarang ya. Yes, gamer saya guys. Kasih saya kerjaan. Kasih kerjaan untuk Black Magic Matters dan juga diskusi supranatural. Kalau saya kan spiritual, dia supranatural. Silakan kontak tim TV ya. Kalau misalkan pengen nyobain ini, mood tuh naik karena dapat energi dari angel. Padahal angel tuh nggak ngasih gitu, enggak. Mereka tuh cuma lewat, tapi kita kan bisa hirup gitu. Bisa hirup keimbas gitu. Nah, jadi pas jam 5 mungkin abis, kalau yang pada sholat subuh gitu ya, abis sholat subuh gitu, keluar sebentar. Itu sampai setengah 6 masih bisa itu. Keluar sebentar, tarik nafas, terus gitu, meregangkan kalau pagi-pagi kan, terus rasain gitu kamu tuh free gitu, terus yang hirup gitu. Terus Tapi jangan mikir utang habis itu. jangan Rusak momennya nanti. karena bikin deg-degan tuh apa? Jatuh cinta sama jatuh tempo. Leluhur kita yang menjaga kita itu biasanya dari keseharian. Mereka membantu lewat insting kita gitu. Kayak misalkan kalau dia suka ngerasa kok feeling aku gini, itu tidak selalu gift sendiri. Ada yang overconfident dengan bilang, "Kayaknya saya dapat gift deh," katanya. Tapi tiba-tiba bisa hilang. Nah, itu biasanya bukan gift, tapi dibantu oleh para leluhur untuk membangkitkan, untuk diberikan petunjuk gitu. Itu biasanya kayak gitu. Itu banyak kok yang sering sulit ngebedain ini gift atau memang gimana sih gitu. Terus ada yang bilang, Kak Tiwi, aku kok katanya ada yang ngikutin nih katanya. Padahal yang aku lihat itu leluhur gitu. Kalau nggak salah ya, gift itu akan terus ada. Ya, gift itu Kayak bakat lo ngegambar apa sih? Ada terus kan? Mau kamu 2 minggu, 2 tahun gak pernah ngegambar, kamu pasti bisa, paling kaku-kaku dikit. Tapi kalau itu ngegambar karena hoki, tiba-tiba bagus, kamu lakuin lagi nggak bisa gitu. Sudah lebih tahu kan, Ini dunia umumnya lain bukan aja. jin doang kan, bukan jin sama iblis kan. Tolong hargai yang di atas guys, please hargain. karena mereka berat banget loh itu tugasnya. Mereka berat banget. Ya itu, yang high itu berat tugasnya. Kenapa? Kita Karena ingin bagus simetris. kayak apa sih? Ini quotes kayaknya. Quotes of the day. Boleh. Ya, dan nggak gemes. Jadi gini kan sama diri sendiri. Iya, biasa gue mah. Jadi gue lupa jadi quotesnya apa ya? Udah terlalu gemes sama diri sendiri. Jadi manusia pintar akademi itu penting juga gitu, biar gak gampang dibodoh-bodohin. Nah, tapi untuk bisa menjadi orang yang agamais atau spiritualis itu juga penting, agar kalian tidak juga mudah dibawa emosinya. Karena kepintaran tanpa ketenangan itu jadi arogan. Itu karena dia terlalu sombong dengan akademis dan logikanya dia. Sedangkan dia nggak bisa ngejelasin kenapa lu punya agama dan percaya sama Tuhan. Jelaskan secara matematika Pitagoras, nggak akan bisa.
Terus kalau misalkan kamu hanya punya spiritual aja, agamais aja, tapi nggak punya kepintaran akademis, bodoh Pintaran nantinya. lah ya, kecerdasan, Kecerdasan. secara kehidupan. Itu nanti akan gampang banget dicuci otak, brainwash. Karena logikanya nggak jalan, hanya hatinya aja yang jalan. Ini sama ini tuh harus selalu sinkron. Aku baru ngisi, nanti kalian ikut ya personality test. Aku baru menemukan diriku lagi, makanya aku udah happy banget sekarang guys. Ada salah satu pertanyaan ngomong gini, Anda lebih suka mendidik anak yang cerdas atau baik? Gue langsung, dua-duanya lah. Nggak bisa milih tuh. Dua-duanya lah. Yang nyuruh milih itu odo, kesal. Tapi ada loh pasti yang memilih mendingan jadi baik, karena itu tergantung dari personality orang. Kalau aku butuh dua-duanya, cerdas tapi jahat, baik tapi bego, mendingan dua-duanya kita didik ya. Oke, I think that's all. Thank you so much Tiwi sudah datang lagi. Kita punya lagi nih tema konten buat selanjutnya. Oke. Aku punya channel satu lagi guys untuk kalian yang mau personality test, lihat nanti ya di situ ya. Thank you so much. Nanti kita datang lagi untuk menemani kalian dengan bahasan lain yang menarik. Oke? Amin. Dadah, Dadah. sahabat sebangsa dan setanah air. Oke, thank you so much lover yang lain. Bye. 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 Yuk, 1, 2, 3. Hilang udah ya. Oda dingdang oleh, rasanya aing banget. Nasib. Lihat nih, dia itu sejenis gapura guys. Foto thumbnail. Ih gendut. Oda dingdang oleh.